topik dari mata kuliah teori akuntansi, yakni akuntansi tingkat harga umum. Langsung saja kita simak videonya sampai habis. Oke guys, selanjutnya pada slide ini saya akan menjelaskan apa itu konsep laba. Jadi konsep laba itu merupakan salah satu konsep paling penting dalam akuntansi karena laba digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, penilaian kinerja perusahaan, pembagian dividen hingga dasar perpajakan. Nah, untuk perhitungan laba sendiri itu yang pertama ada classical school atau historical cost accounting. Jadi konsep ini tuh mengukur laba berdasarkan biaya historis atau harga perolehan awal aset. Nah, semua pencatatan ini itu dilakukan berdasarkan transaksi yang benar-benar terjadi sehingga dianggap lebih objektif dan mudah diverifikasi. Nah, terus yang selanjutnya yaitu yang kedua ada neoclassical school atau general price level accounting. Jadi konsep ini tuh mulai memperhatikan perubahan tingkat harga umum atau inflasi. Jadi tujuannya itu agar laporan keuangan itu lebih relevan karena nilai uang itu dapat berubah dari waktu ke waktu. Nah, untuk selanjutnya itu yang ketiga ada radical school atau current value accounting. Nah, di konsep ini itu menggunakan nilai sekarang atau current value dalam menilai aset dan laba perusahaan. Jadi pendekatan ini itu dianggap lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya dibandingkan historical cost. Nah, terus selanjutnya di sini juga ada relevansi konsep laba. Nah, dalam buku yang saya baca itu dijelaskan bahwa konsep laba ini itu memiliki banyak kegunaan penting sehingga pengukurannya itu sangat relevan. Nah, beberapa relevansi konsep laba itu adalah yang pertama dasar perpajakan. Jadi laba itu digunakan pemerintah sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan. Terus yang kedua dasar kebijakan dividen. Nah, laba ini itu juga menjadi acuan perusahaan dalam menentukan pembagian dividen kepada pemegang saham. Terus selanjutnya itu dasar pengambilan keputusan investasi. Nah, jadi investor itu menggunakan informasi laba untuk menilai kinerja dan prospek perusahaan sebelum melakukan investasi. Nah, selanjutnya yang keempat itu ada sebagai alat prediksi. Jadi laba ini dapat digunakan untuk memprediksi kondisi dan kemampuan perusahaan. Juga gimana sih perusahaan itu menghasilkan keuntungannya di masa depan. Terus selanjutnya itu ada konsep laba akuntansi tradisional. Jadi dalam e-book itu dijelaskan bahwa laba akuntansi tradisional itu adalah selisih antara pendapatan yang direalisasi dengan biaya historis yang terkait. Jadi karakteristik laba akuntansi tradisional itu antara lain berdasarkan transaksi aktual perusahaan, menggunakan konsep periode akuntansi, terus menggunakan prinsip realisasi pendapatan, terus yang terakhir itu menggunakan historical cost. Juga ada menggunakan prinsip matching antara pendapatan dan beban. Terus di sini juga saya akan menjelaskan kelebihan laba akuntansi. Jadi laba akuntansi itu dianggap lebih objektif karena berdasarkan pada transaksi nyata dan bukti yang dapat diverifikasi. Selain itu, metode ini itu juga sudah lama digunakan sehingga lebih mudah dipahami. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan kelemahannya dari laba akuntansi. Jadi konsep ini itu kurang relevan saat terjadi inflasi karena masih menggunakan historical cost sehingga nilai aset dan laba ini terkadang tidak mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Begitu teman-teman. Oke, baik, mungkin teman-teman dari akuntansi pasti nggak asing dengan istilah laba. Jadi laba itu adalah selisih antara pendapatan yang benar-benar terrealisasi dengan biaya yang terkait pada periode tersebut. Nah, hal ini sejalan dengan apa yang didefinisikan dalam akuntansi tradisional yang sama-sama mendefinisikan bahwa laba itu pendapatan dikurangi dengan biaya yang terkait. Nah, adapun di dalam akuntansi tradisional itu sendiri mendefinisikan laba itu berdasarkan dari transaksi aktual yang dimana terjadi ataupun pada periode tersebut. Dengan kata lain, pendapatan atau beban itu diakui jika memang terjadi di dalam periode tersebut. Nah, saya pengakuan laba itu juga harus mengikuti prinsip pendapatan atau revenue principle, yakni pendapatan diakui ketika telah diperoleh dan dapat diukur secara andal. Nah, kemudian dapat matching principle juga, yang dimana di sini macam itu biaya harus dipasangkan dengan pendapatan yang dihasilkan pada periode yang sama agar labanya pun juga lebih andal dan akurat. Nah, yang terakhir adalah akuntansi tradisional itu mendasari laba itu menggunakan historical cost sehingga aset dan biaya itu bicara berdasarkan harga perolehan awal bukan pada nilai pasar saat ini. Nah, disinilah yang menjadi pembeda antara
akuntansi tradisional dan akuntansi yang lebih modern. Dan dengan menggunakan historical cost itu, apabila terjadi inflasi, maka bisa menyebabkan laba itu terlihat lebih besar atau bahkan lebih kecil dari kondisi ekonomi yang sebenarnya karena adanya perubahan daya beli. Oke, saya jelaskan sebelumnya bahwasanya di dalam akuntansi tradisional itu mendefinisikan laba menggunakan historical cost, sehingga hasilnya pun tidak andal, tidak mencerminkan kondisi saat ini. Padahal di dalam kenyataannya itu daya beli uang itu terus berubah akibat adanya inflasi ataupun deflasi. Oleh karena itu perlu adanya restatement atau penyajian kembali laporan keuangan agar informasi yang dihasilkan pun bisa mencerminkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Nah, di sini restatementnya menggunakan general price level accounting atau menggunakan tingkat harga umum. Di sini tingkat harga umum itu bisa menyesuaikan dengan kondisi ataupun realita uang yang ada di masa sekarang. Nah, adapun di sini saya sudah menyebutkan beberapa step by step mengenai restatement dengan general price level accounting. Nah, di sini saya akan menjelaskan hanya singkat saja karena di materi-materi berikutnya di fase berikut itu akan dijelaskan detailnya bagaimana yang berkaitan dengan step by step yang akan saya sebutkan ini. Oke, langkah pertama di dalam restatement adalah menyiapkan laporan keuangan historical cost. Nah, pastinya di sini laporan keuangan historical cost itu akan dijadikan dasar sebelum dilakukan penyesuaian. Nah, setelah ada laporan keuangan historical cost, maka selanjutnya adalah menentukan general price index. Nah, general price index ini bisa kita sebut sebagai indeks harga umum, yang dimana indeks ini digunakan untuk mengukur perubahan tingkat harga dari periode ke periode. Kemudian yang ketiga adalah memisahkan item menjadi monetary dan juga non monetary. Nah, kalau misalnya item monetary itu meliputi kas, kemudian piutang dan juga utang karena nilainya tetap dalam satuan uang. Sedangkan non monetary itu kebalikannya. Non monetary itu seperti kesediaan, aset tetap, kemudian tanah yang dia itu punya nilai yang bisa dipengaruhi oleh harga. Kemudian step yang keempat itu menyesuaikan item non monetary dengan conversion factor. Nah, faktor konversi ini atau conversion factor ini bisa diperoleh dari perbandingan indeks harga saat ini dengan indeks harga pada saat aset diperoleh. Kemudian yang terakhir adalah menghitung keuntungan atau kerugian akibat perubahan daya beli uang. Nah, tentu hal ini menjadi hal yang penting karena inflasi dapat memberikan dampak yang berbeda terhadap posisi aset dan kewajiban, sehingga dengan adanya kita membandingkan, nanti kita bisa tahu apakah dengan adanya perubahan uang tersebut akan mengalami keuntungan ataupun kerugian. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan khusus akibat perubahan tingkat harga. Jadi materi ini itu berkaitan dengan general price level accounting, yaitu metode akuntansi yang menyesuaikan laporan keuangan terhadap perubahan tingkat harga umum atau inflasi. Jadi dalam akuntansi biaya historis itu diasumsikan bahwa nilai uang stabil, nilai uang stabil, namun kenyataannya itu daya beli uang itu terus bertambah akibat inflasi maupun deflasi. Nah, karena itu laporan keuangan historis ini dianggap kurang relevan ketika terjadi perubahan tingkat harga yang signifikan. Nah, untuk pos itu sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pos moneter atau monetary interest. Jadi pos moneter ini adalah akun yang nilainya itu tetap dalam jumlah uang tertentu sehingga tidak berubah secara nominal. Nah, contoh pos dari pos moneter itu adalah kas, piutang, dan utang. Jadi karena nilainya itu tetap, perubahan inflasi itu akan mempengaruhi daya beli dari akun tersebut. Nah, untuk dampak inflasinya terhadap pos moneter ini adalah saat inflasi itu meningkat, jadi aset moneter itu seperti kas dan piutang akan mengalami kerugian daya beli karena nilai uang itu menurun. Nah, sebaliknya liabilitas moneter itu seperti utang, justru dapat memberikan keuntungan daya beli karena pembayaran itu dilakukan dengan uang yang nilainya itu lebih rendah. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada pos non moneter. Jadi non monetary items. Jadi pos moneter itu adalah akun yang nilainya itu tidak tetap secara nominal dan biasanya itu dipengaruhi oleh perubahan harga pasar. Contohnya yaitu persediaan tanah, bangunan, dan mesin. Nah, dalam general price level accounting pos non moneter ini perlu disesuaikan agar mencerminkan nilai berdasarkan tingkat harga untuk saat ini ya. Jadi penyesuaiannya itu dilakukan menggunakan indeks harga umum dengan tujuan agar laporan keuangan itu menjadi lebih relevan dan realistis begitu. Nah, untuk rumus penyesuaian dari pos ini itu yang adalah nilai disesuaikan sama dengan nilai historis dikali indeks harga saat ini dibagi indeks saat perolehan. Jadi rumusnya ini tuh digunakan untuk menghitung nilai aset setelah perhitungan perubahan tingkat harga akibat inflasi begitu. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan general price level accounting. Jadi dalam buku yang saya baca ini dijelaskan beberapa langkah utama.
itu menyiapkan laporan keuangan historical cost, menentukan indeks harga umum, mengklasifikasikan akun menjadi moneter dan non moneter, terus menyesuaikan akun menjadi non moneter, terus menghitung gain atau loss akibat perubahan daya beli uang. Nah, untuk selanjutnya ada tujuan penyesuaian tingkat harga. Jadi penyesuaian tingkat harga ini dilakukan agar yang pertama laporan keuangan itu lebih relevan, terus yang kedua nilai aset itu lebih realistis, terus laba itu tidak overstate, dan informasi itu lebih berguna untuk pengambilan keputusan ekonomi. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan bahas mengenai pembedaan moneter dan non-moneter dalam istilah price level accounting yang sebelumnya sudah disinggung sedikit oleh tadi. Nah, jadi dalam akuntansi tingkat harga umum, langkah yang dilakukan adalah mengklasifikasikan setiap item di neraca itu menjadi dua kelompok, teman-teman. Kelompok yang pertama itu adalah item moneter, yang mana item yang jumlahnya sudah tetap dalam satuan dolar, tidak peduli apakah ada inflasi maupun deflasi. Nah, di sini angkanya tidak berubah secara nominal, teman-teman. Contoh sederhananya yaitu ada kas, piutang, dan juga utang usaha. Kelompok yang kedua adalah item non-moneter, yang mana item non-moneter ini nilainya bisa berubah mengikuti kondisi pasar. Contohnya seperti persediaan, properti, dan goodwill. Nah, mengapa sih pembedaan ini begitu penting? Karena keduanya itu akan mendapatkan perlakuan akuntansi yang berbeda, teman-teman. Nah, di sini item moneter itu akan dihitung gain atau loss daya belinya, sedangkan item non-moneter harus dikonversi menggunakan faktor indeks harga. Nah, semisal dari awal ini klasifikasinya sudah salah sejak awalnya, maka seluruh proses restatement laporan keuangan itu akan menjadi tidak valid. Teman-teman, kita selanjutnya akan masuk ke perlakuan item moneter. Nah, jadi item moneter itu tidak perlu dikonversi karena nilainya itu sudah dinyatakan dalam dolar periode berjalan. Namun meskipun angkanya itu tetap, daya belinya itu berubah seiring inflasi ataupun deflasi. Dan disinilah muncul yang disebut dengan general purchasing power gain or loss. Logikanya seperti ini, teman. Bayangkan kita memegang uang ini sebesar 10.000 saat terjadi inflasi. Nah, nilai nominalnya itu kan tetap 10.000. Tetapi barang yang bisa kita beli dengan uang 10.000 tersebut akan menjadi semakin sedikit. Artinya dalam hal ini kita mengalami di daya beli. Nah, sebaliknya, misalnya kita memiliki utang 10.000 saat terjadinya inflasi, nah kita nanti melunasinya dengan dolar yang nilainya itu lebih lemah. Yang artinya dalam kondisi ini kita mengalami untung daya beli. Nah, menurut APB Statement nomor 3 dan juga FHC ini, gain atau loss ini harus langsung diakui dalam melintasi periode berjalan. Tidak boleh ditangguhkan karena alasannya gain atau loss ini sudah terjadi pada periode tersebut. Jadi perlakuannya seperti pendapatan atau beban pada periode berjalan dan tidak ada kaitannya dengan kejadian di masa depan. Oke, berbeda dengan item moneter yang sebelumnya saya jelaskan. Nah, di sini item non moneter itu harus dikonversi agar nilainya itu setara dalam satu unit daya beli yang sama. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan biaya historis dikalikan dengan faktor konversi, yaitu indeks harga tahun berjalan dibagi dengan indeks saat item tersebut pertama kali diperoleh. Misalnya, dalam contoh di sini, peralatan dibeli seharga $100.000 ketika indeks harga di angka 120, dan sekarang indeks harganya itu meningkat menjadi 180, maka nilai yang dilaporkan itu menjadi $150.000. Nah, perlu diketahui di sini berarti bukan terjadi keuntungan, ini hanyalah menyesuaikan agar nilainya itu setara secara daya belinya. Nah, namun dalam praktiknya ada 4 area yang tidak mudah diklasifikasikan karena memiliki karakteristik ganda. Yang pertama itu ada saham preferen. Nah, di sini diklasifikasikan moneter hanya jika nilainya itu sama persis dengan harga likuidasi tetapnya. Nah, yang kedua yaitu adalah pajak yang ditangguhkan.
di Amerika pajak di tanggungan ini dianggap non moneter, tapi di Kanada itu dianggap moneter. Kemudian yang ketiga itu adalah mata uang asing. Nah, di sini mata uang asing itu tergantung pada kurs yang digunakan saat pencatatan. Dan yang terakhir yaitu utang convertible yang mana diperlakukan sebagai moneter selama belum dikonversi menjadi saham. Nah, di sini keempat area ini tuh menunjukkan bahwa tidak semua identifikasi itu bisa dilakukan secara otomatis, teman-teman. Jadi diperlukan pertimbangan yang lebih profesional lagi. Setelah saya jadi menjelaskan perbedaan item moneter dan juga moneter, di sini kita akan bahas sedikit mengenai perbedaan dasar antara general price level accounting yang kita bahas dengan current value accounting. Nah, di sini antara GPL dan juga current value accounting itu sama-sama merespons masalah inflasi, teman-teman, tetapi dengan cara yang berbeda. Jadi, untuk GPL accounting ini menekankan bahwa tetap mempertahankan biaya historis yang berubah itu hanya unit ukurnya dari dolar nominal menjadi dolar berdaya beli konstan. Sedangkan current value accounting itu mengganti nilai aset sepenuhnya ke harga pasar saat ini. Untuk perbedaan lainnya, GPL ini mengukur perubahan harga secara umum menggunakan indeks inflasi, sedangkan current value mengukur perubahan harga spesifik tiap asetnya. Nah, akibatnya apa? Dalam GPL itu tidak ada holding gain pada item non moneter, hanya ada restatement. Sementara dalam current value, kenaikan nilai asetnya itu diakui sebagai holding gain. Nah, sebagai bentuk dari materi atau kesimpulannya yaitu dalam klasifikasi moneter dan moneter itu menentukan segalanya dalam GPL accounting. Nah, item moneter ini menghasilkan gain atau loss daya beli yang langsung masuk ke laba, dan untuk item non moneter ini akan dikonversi ke faktor indeks tanpa mengakui keuntungan apapun. Dan untuk item-item yang berada di gray area tadi itu untuk selanjutnya itu memerlukan pertimbangan profesional yang tentunya lebih cermat. Indeks harga merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur perubahan tingkat harga umum dari waktu ke waktu. Nah, dalam konsep General Price Level Accounting, indeks harga digunakan untuk menyesuaikan laporan keuangan agar mampu mencerminkan perubahan daya beli uang akibat inflasi ataupun deflasi. Nah, dengan adanya penyesuaian tersebut, informasi dalam laporan keuangan menjadi lebih relevan dibandingkan hanya menggunakan biaya historis. Dalam praktiknya, indeks harga berfungsi sebagai dasar untuk mengubah nilai historis menjadi nilai yang telah disesuaikan dengan kondisi ekonomi saat ini. Dan beberapa indeks yang umum digunakan antara lain Customer Price Index atau CPI. Penggunaan indeks harga membantu perusahaan mengubah perubahan daya beli uang secara lebih realistis serta meningkatkan kualitas informasi keuangan bagi pengguna laporan keuangan. Sehingga secara keseluruhan penggunaan indeks harga dalam General Price Level Accounting memiliki kelebihan karena mampu mengurangi distorsi akibat inflasi dan memberikan informasi yang lebih relevan. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahan karena tidak semua perubahan harga dapat diwakili secara sempurna oleh satu indeks umum dan masih bergantung pada estimasi tertentu. Meskipun demikian, indeks harga tetap menjadi bagian penting dalam akuntansi tingkat harga umum karena membantu laporan keuangan mencerminkan kondisi ekonomi yang lebih nyata. Baik, pada slide ini saya akan membahas mengenai General Price Level Accounting atau akuntansi tingkat harga umum. Jadi, akuntansi tingkat harga umum ini merupakan sebuah metode penyesuaian laporan keuangan yang bertujuan untuk mencerminkan perubahan daya beli uang akibat inflasi. Jadi, caranya adalah dengan mengkonversi semua nilai dalam laporan keuangan ke dalam satu satuan dolar yang setara menggunakan apa yang disebut sebagai faktor konversi. Nah, mengapa hal ini penting? Karena dalam kondisi inflasi, nilai uang akan terus berubah, sehingga laporan keuangan yang tidak disesuaikan bisa menyesatkan. Nah, tujuan utamanya metode ini adalah agar laporan keuangan menjadi lebih adil sebanding antar periode dan benar-benar mencerminkan kondisi ekonomi yang nyata.
Sekarang kita memasuki ke bagian argumen-argumen yang mendukung penggunaan akuntansi tingkat harga umum. Yang pertama yaitu metode ini menyamakan satuan dolar dari tahun yang berbeda. Dan kita tahu bahwa nilai uang tahun ini berbeda dengan tahun lalu, sehingga membandingkan angka tanpa penyesuaian itu tentu tidak akurat. Yang kedua yaitu akuntansi tingkat harga umum membuat pencocokan antara pendapatan dan beban menjadi lebih akurat. Nah, dalam akuntansi konvensional, pendapatan dicatat dalam nilai dolar saat ini, sementara beban seperti depresiasi dicatat dalam nilai dolar yang lama. Nah, hal ini tentu tidak apple to apple. Yang ketiga yaitu metode ini relatif mudah diterapkan dibandingkan metode penyesuaian lainnya, karena hanya mengubah satuan pengukuran, bukan prinsip akuntansinya. Keempat yaitu akuntansi tingkat harga umum sangat membantu manajemen dalam mengevaluasi dampak nyata inflasi terhadap kinerja perusahaan. Kemudian yang kelima yaitu informasi yang dihasilkan berguna bagi banyak pihak, mulai dari investor yang ingin menilai return investasinya, kemudian kreditor yang ingin mengetahui kondisi keuangan sebenarnya, hingga pemerintah dalam pengambilan kebijakan. Namun di sisi lain, akuntansi tingkat harga umum ini juga mendapat sejumlah kritikan dan penolakan. Yang pertama yaitu secara empiris, banyak penelitian menunjukkan bahwa relevansi informasi yang dihasilkan akuntansi tingkat harga umum ini masih lemah. Yang artinya, pengguna laporan keuangan ini belum tentu menganggap informasi ini berguna. Yang kedua yaitu metode ini hanya menyesuaikan berdasarkan perubahan harga secara umum, bukan perubahan harga spesifik tiap asetnya. Jadi nilainya ini belum tentu mencerminkan harga pasar yang sesungguhnya. Yang ketiga yaitu dampak inflasi ini tidak sama untuk semua perusahaan. Nah, jadi perusahaan yang padat modal itu tentu berbeda dengan perusahaan yang asalnya didominasi oleh aset jangka pendek. Nah, hal ini membuat perbandingan antar perusahaan itu tetap tidak sepenuhnya adil. Yang keempat yaitu biaya untuk mengimplementasikan metode ini cukup tinggi. Nah, yang artinya perusahaan ini harus menyesuaikan ulang laporan setiap tahun dan memenuhi berbagai kewajiban tambahannya. Nah, yang terakhir yaitu investor awam cenderung sulit memahami laporan yang sudah disesuaikan ini, sehingga justru bisa menimbulkan kebingungan daripada membalikkan